Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Magdum Rofi yang akan membahas tentang SPSS, yang akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat grafik di aplikasi SPSS. Oke, saya akan membuka aplikasi SPS nya dahulu. Nah, ini berhubung sudah saya edit di bagian gaji ini, karena ini harus mengikuti nomor absen mahasiswa. Jadi untuk data personalnya ini kita kami edit. Oke, langsung kita menuju ke Grab, lalu kita mengarah ke cerat Grinder. Oke, agak loading. Nah, kita langsung milih yang milih diagram seperti ini, lalu kita drag taruh ke chart preview. Ditunggu agak lumayan. Nah, sudah muncul elemen properties, chat preview itu sudah muncul. Lalu kita ke x-axis ini kita isi status karyawan, kita drag ke sini. Lalu yang y yang di sini kita kasih gaji. Nah, oke. Nah, untuk persatu kita klik status harus min, lalu kita min ya, min. Nah, kita apply. Lalu yang axis kita ke sort value kita klik this direction ascending, tetap ascending. Belum tertekan ya. Sebentar. Untuk y-axisnya kita ke apply, close. Bentar, ini outputnya agak lumayan. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini untuk data personal ya. Lalu kita lanjut ke data karyawan. Oke, kita masuk ke data karyawan. Sebentar, kita menunggu dahulu data-datanya hingga muncul. Di sini saya memang akan menjelaskan mengenai grafik-grafik ya, dan grafik-grafik yang saya jelaskan lumayan banyak ya, bukan lumayan banyak sih, cuma tahap-tahapnya banyak, dari grafik yang jenis bar, jenis P, dan jenis lain. Oke, di sini sudah muncul. Untuk gaji awal dan usia, nomor belakangnya sudah saya ganti dengan nomor absennya, ini 9. Lalu kita ke data karyawan untuk pembuatan grafik dengan legacy dialog. Lalu kita langsung ke menu Grab, legacy dialog, dan karena kita membahas dengan bar ya. Nah, ini untuk simple David saja. Nah, David saja. Lalu kita kategori edit, kita masuk di drag tahun masuk. Lalu bar repression kita off cases,
setelah of cases title kita ganti dengan grafik bar presentase karyawan. Grafik bar presentasi karyawan. Lalu yang subtitle kita ganti juga berdasar tahun masuk karyawan. Lalu footnote kita kasih data karyawan. Continue, tekan OK saja. Kita lihat outputnya bagaimana. Nah, seperti ini ya. Sini. Lalu kita ke grafik lagi. Yep. Tetap untuk menggunakan data yang sama, ini data karyawan. Kita akan menjelaskan tentang grafik bar dengan fasilitas legend variable. Tetap ya bar. Nah, ini stack. Kita ini stack define. Nah, untuk kategorisasi eksis tetap kita masuki tahun masuk di drag. Lalu kita repression kita ganti ini tetap on off cases. Nanti tuh kita juga ganti ya dengan grafik bar presentasi karyawan. Untuk subtitle kita juga nantinya grafik presentasi karyawan. Continue saja. Lalu kita ke posisi, kita drag menuju define stack B. Lalu oke. Sini. Nah, akan muncul outputnya seperti ini. Setelah itu kita akan membahas tentang grafik bar dengan fasilitas panel variables. Ke graph delegasi ke bar lagi, kita menggunakan stacked lagi, stack define. Lalu untuk termasuk tetap di bar repression tetap on off cases. Untuk posisi define stack B tetap. Lalu title kita coba lihat grafik bar presentasi karyawan. Oke, untuk subtitle kita ganti dengan berdasarkan tahun masuk. Dan posisi karyawan. Bentar. Dan posisi karyawan untuk setiap status karyawan. Langsung kita tekan continue. Untuk status kita taruh ke panel B di host, kita drag lalu tekan OK. Akan muncul dia diagram grafik. Nah, seperti ini. Lalu kita menuju grafik bar 3 dimensi. Ke dimensi tahu ya. Kita kasih dialog lalu ke 3D bar. Untuk axis dan z axis langsung kita define. Nah, untuk bar repression kita ganti dengan mean of values. Gaji awal kita taruh di variabelnya nanti kita drag. Lalu untuk pendidikan kita taruh ke sumber. Nah, ke sini. Untuk status kita taruh ke z axis. Nah, untuk titel kita juga harus mengganti dan grafik bar gaji awal karyawan. Untuk
subtitle kita juga ganti berdasar pendidikan dan status karyawan. Kita tekan benar-benar ini agak keyboardnya lumayan kotor. Kita continue saja. Setelah kita continue langsung kita tekan OK juga. Akan muncul juga diagram 3D seperti ini. Lalu kita menuju grafik bertiga dimensi kompleks. Hampir sama, langsung grab, kasih dialog 3D bar. Langsung saja define. Untuk vibration tetapi untuk variabel gaji awal pendidikan di sumbu X, untuk status di sumbu Y, Z. Lalu untuk posisi panel B taruh posisi. Nah, setelah itu tahun masuk taruh sini ya, tahun masuk taruh ke sini di stack cluster B. Untuk title kita juga harus mengganti grafik bergaji awal karyawan ini tetap yang berdasarkan ini, kita harus mengganti juga dasar bukan mengganti ya, menambahi, lebih tepatnya seperti itu, berdasarkan pendidikan dan status karyawan untuk tiap posisi pada tahun masuk karyawan. Langsung tekan OK saja. Nah, OK akan muncul kayak gini. Nah, ada grafik bar yang 3D dan yang berbentuk kompleks. Lalu kita ke grafik jenis P. Apa itu P ya? Ini P bundar lingkaran. Nah, P seperti logonya P. Lalu kita memilih define langsung saja. Langsung untuk defense di sini kita isi posisi, kita drag itu taruh ya slash place. Nah, ini untuk ini kita ganti dengan sum of variable karena untuk menghitung jumlah. Kita taruh ke variable untuk gaji awal, kita ke sini. Setelah itu title kita ketik juga grafik di posisi karyawan. Untuk subtitle juga kita ganti berdasar gaji awal. Kita tekan saja. Oh, bentar, ini ya ketinggalan. Nah, gantinya kita OK, akan muncul diagram lingkaran seperti ini. Oh, bentar. Nah, seperti ini. Lalu kita ke grafik simple P dengan panel. Sama saja, ke legacy dialog P, langsung define. Untuk slash represent atau sumbu Y kita menggunakan sum of variable. Dengan variable ini diganti juga dibalikkan lagi, kita ganti dengan gaji awal. Oh iya, gaji awal. Kita drag ke sini. Setelah kita drag defense slash ini kita posisi bundar. Panel B rows kita isi dengan kita drag dengan pendidikan. Nah, setelah itu title kita tambahin di grafik posisi karyawan. Ini kita ganti dengan grafik di karyawan dan gaji awal. Untuk subtitle kita juga mengganti ya, berdasar tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan.
tekan continue, lalu oke. Nah, akan muncul seperti ini, ada 3 P. Lalu kita akan menuju ke grafik simple P dengan variabel terpisah atau separative variable. Ke menu graph, negasi dialog P. Nah, di sini kita harus memakai summary of P rate variable. Benar-benar ada kesalahan. Kita graph legacy dialog P, kita tekan dahulu. Nah, kita slash replace, kita taruh gaji awal dan gaji akhir. Gaji awal kita drag ke sini dan gaji akhir kita drag juga ke sini. Setelah itu kita lebih rows, kita taruh, kita drag pendidikan. Nah, terus ini ada title, kita juga harus mengisinya grafik di perbandingan dengan jawaban, perbandingan gaji awal dan gaji akhir. Untuk subtitle kita juga harus mengisinya berdasar, benar berdasar tingkat pendidikan. Continue, tekan oke. Akan muncul seperti apa? Seperti ini kawan. Nah, seperti ini karena kayak perbandingan ya, terpisah. Lalu kita akan mengedit tampilan output sebuah grafik B. Maksudnya output ini sudah output grafik B. Mengedit grafik B dengan berjudul posisi karyawan. Benar yang mana ya? Nah, ini posisi karyawan. Kita double klik. Nah, kita double klik, akan muncul elemen. Kita pilih show data ya. Nah, akan muncul seperti kata-kata ini. Langsung kita close saja. Nah, setelah itu kita elemen lagi ke expose slice. Nah, untuk ini memudahkan membaca, untuk membaca P-nya maksudnya. Nah, akan berubah seperti ini outputnya. Lalu kita akan menuju ke grafik jenis lain atau garis. Sekarang sudah berdiri bar P, lalu kita ke garis. Kita ke garis untuk yang simple saja ya, define. Setelah itu line reference, kita menggunakan order statistik variable dengan sales. Sebentar, ini kita harus menggunakan data sales ya, maaf karena ini sudah kita membuka data sales. Nah, ini data sales, grab ke line simple define. Setelah itu kita menggunakan other statistik variable, kita taruh sales drag. Nah, kita drag ke sini. Setelah itu kategori access atau sumbu kita kasih kode, kita drag ke sini. Untuk title kita juga mengganti dengan graphic line sales product X, lalu tekan continue. Bagaimana outputnya? Nah, kita seperti ini outputnya. Lalu kita ke graphic line ringkas. Seperti apa ringkas itu? Mari kita coba. Nah, line kita menggunakan simple seperti biasa. Line order statistik untuk variable sales. Untuk kategori adjust kita menggunakan
tahun. Kita drag ke sini. Setelah itu kita title, kita harus mengubah judulnya. Grafik name sales produk X per tahun. Kita tekan continue. Kita coba lihat apakah ada yang berubah. Oh, ternyata hampir tegak lurus ya, jadi agak vertikal, agak ke atas, garis lurus. Lalu kita, karena ringkas ya judulnya, lalu kita ke grafik line panel. Kita tetap menggunakan simple frame. Sumbunya kita menggunakan on statistik. Variable sales tetap. Untuk kategori akses kita rubah menjadi bulan. Kita drag bulan ke kategori akses. Setelah itu panel B ini rows, kita taruh tahun. Kita drag. Nah, setelah itu panel B sudah, kategori akses sudah. Nah, title kita taruh judul graphic line sales products X per bulan. Subtitle kita mengganti untuk setiap tahun. Akan continue. Oke. Apakah ada yang berubah? Oh, berubah. Setelah itu kita coba ini klik 2 kali. Pada tab terakhir double klik sumbu X. X itu bulan. Ini ya sumbu X. Coba kita tekan yang November, tekan 2 kali. Nah, akan muncul property seperti ini. Kita coba tekan kategori. Kita kategori sini akan ada nama-nama bulan yang tidak urut ya. Agustus, April, Desember. Nah, untuk mengurutkannya kita tinggal ketik Januari ke atas, taruh ke atas. Nah, gitu saja diurutkan. Januari, Februari, lalu April tetap. Nah, ini Maret, kita atas, kita taruh atas. Ini kurang atas. Nah, Januari, Februari, Maret, April kita taruh atas. Tuh, nafas panjang kan. Nah, Desember kita taruh bawah sendiri. November di atasnya Desember. Nah, Oktober, November, Desember. Nah, ini September. Jadi benar. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, kenapa kita harus mengubah? Karena di sini tidak urut. Tuh, Agustus, April, September, Februari, Januari, terus Juli, Juni, Maret. Nah, agar diurutkan ya harus lewat sini. Lalu kita tekan apply saja. Nah, akan urut Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, cukup. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.